Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada halqihi wa rida nafsihi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsi wa midada kalimati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. An Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu Allahumma as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling utama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karena tidak henti-hentinya diberikan kepada kita sampai dengan sekarang, yang tanpa kita rasa Ramadan telah berlalu, puasa Ramadan 13 puasa, yang tentunya esok hari kita menjalani puasa ke-14. Tentu dalam rangkaian Ramadan, muara atau tujuan dari puasa di bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita predikat takwa. Tak lupa mari kita kirimkan salawat dan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari kegelapan kejahiliaan menuju kepada cahaya yang terang benderang dalam hidayah Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah yang diberi gelar Sahibus Sirri Rasulullah. Sahabat yang diberikan predikat sebagai sahabat yang memegang rahasia Rasulullah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul, senantiasa berdoa, Allahumma as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku petunjuk, ketakwaan, kemurnian atau kesucian hati, dan kekayaan. Di dalam riwayat ini digunakan kata yakulu atau fi'il mudhari'. Di dalam ahli bahasa, bila menggunakan fi'il mudhari' itu memberikan pengertian bahwa kegiatan atau doa yang dilakukan oleh Rasulullah ini menggambarkan sesuatu yang selalu dibaca sekarang dan seterusnya, begitu. Sehingga doa ini bisa dipahami bahwa doa ini tidak pernah tidak dibaca oleh Rasulullah SAW. Ulama tafsir abad ke-14, Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir bin Sa'di
menyampaikan bahwa doa ini adalah doa yang paripurna karena mengandung 4 komponen yang menghimpun kebaikan dunia dan akhirat. 4 komponen itu, yang pertama adalah al-huda. Al-huda ini apa? Al-huda ini adalah petunjuk secara harfiah. Di dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim ini fawatis suwar, masuk pada kelompok ayat mutasyabihat. Hanya Allah yang tahu tafsirnya, tidak usah terlalu dipaksa-paksa. Biasanya ada kelompok-kelompok tertentu, Alif Lam Mim itu ada rahasianya. Ulama tafsir mengajarkan kepada kita Alif Lam Mim ini adalah fawatis suhar, masuk pada kelompok ayat mutasyabihat, ya, tidak perlu diartikan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sungguh kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin. Ada di sini disebutkan hudan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. 17 kali dalam sehari kita meminta hudan atau petunjuk, ya. Hudan ini di dalam doa Rasulullah, yang dimaksud ini adalah hudan ini adalah Al-Quran. Tidak ada petunjuk yang lain kecuali Al-Quran. Dan termasuk hadis Rasulullah SAW, ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang terhembus atau disampaikan oleh Rasulullah dalam dirinya itu kecuali wahyu. Jadi semua sunnah-sunnah atau hadis-hadis dari Rasulullah itu bagian dari wahyu yang menjelaskan wahyu. Rasulullah meminta al-huda. Kemudian yang kedua, Rasulullah meminta at-tuqa. Inilah tujuan dari puasa, untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Tuqa ini sendiri dapat kita artikan secara harfiah adalah bertakwa. Ittaqu, ittaqa yattaqi, berhati-hati. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah salah satu dari 4 sahabat yang diakui menguasai tentang Al-Quran. Umar bin Khattab bertanya, wahai Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya kembali, ya Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Bagaimana kira-kira caramu berjalan melintasi jalanan yang berduri? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, saya akan melintasinya dengan berhati-hati. Kemudian Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Namun takwa ini tidak akan dicapai ketika Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak dijadikan hudan. Karena syarat untuk menjadi takwa itu harus menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hudan. Namun kita sebagai orang awam, boleh kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, membacanya, mentadabburinya. Namun ketika kita dalam proses belajar menemukan hal yang mungkin membingungkan, kita bertanya kepada ahlinya. Dan bila kita bertemu kepada sebuah perbedaan pendapat, maka tentunya pendapat mana yang menurut kita itu tepat buat kita, silakan pilih. Namun tidak perlu mempersalahkan pendapat ulama yang lain, karena ulama itu adalah pewaris dari ilmu kenabian. Kemudian yang ketiga, Rasulullah meminta al-afafa. Al-afafa diartikan sebagai kemurnian atau kesucian hati. Kesucian hati ini
tidak akan diperoleh oleh seorang mukmin ketika dia tidak melewati tahap yang pertama tadi, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hudan, kemudian mengamalkan dengan berhati-hati sehingga dia memperoleh predikat takwa, dan setelah itu dia mengamalkan secara terus-menerus dengan penuh kehati-hatian, kemudian Allah memberikan dia Al-Afif atau kemurnian hati. Kemurnian hati atau kesucian hati inilah bagi orang-orang yang sering bermujahadah, melakukan pembersihan hati, ini akan merasakan konektivitas hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada keadaan muraqabah, penuh dengan pengawasan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam setiap aktivitas ibadahnya dia merasakan nikmat. Dia merasakan nikmat, bukan keletihan. Ya, bila kita dalam beribadah mungkin mengalami keletihan, mungkin kita harus bersungguh-sungguh, karena hakikat dari ibadah itu adalah kenikmatan. Ya. Walaupun mungkin menuju ke situ mungkin kadang nikmat, kadang mengantuk, tapi itu adalah proses kita menuju ke afif atau kemurnian atau kesucian hati kita. Kemudian yang keempat, menjadi etapa atau tahap terakhir, itu adalah al-ghina. Ya, secara tekstual mungkin kita pahami al-ghina ini adalah kekayaan. Ya, Rasulullah minta kekayaan. Jadi kalau ada yang protes, kenapa berdoanya, ada doanya juga Rasulullah minta kemiskinan, tapi ada juga minta kekayaan. Itu ketika kita memahami secara teks mungkin bingung. Ya. Begitu juga ketika kita mendengar bahwa Rasulullah di dalam doanya ini meminta kekayaan, ya, sederhana kita pahami, oh iya, kaya itu harta yang melimpah, ya, memiliki kendaraan yang mewah, aksesoris yang mahal. Namun kaya yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah al-ghina laisal ghina angkasaratil fil ard, walakinnal ghina ghina'an nafs. Bukanlah dikatakan kaya itu adalah memiliki seluruh harta benda yang ada di dunia ini, tetapi kaya adalah kekayaan hati. Al-ghina ini berasal dari kata ghinaan, bisa juga berasal dari kata istagna, yastagni, tidak butuh atau tidak memerlukan orang lain. Ya. Orang yang hatinya dalam keadaan ghina atau kaya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia menjadikan Allah yang mencukupi dirinya. Orang yang kaya hatinya ini akan selalu dia bisa berbagi. Bahkan tukang becak pun ketika Allah berikan dia ghina'an nafs, maka seberapa besar rezeki yang dia peroleh dia masih bisa infakkan. Tetapi kalau orang yang memiliki harta yang banyak tetapi tidak memiliki sifat ghina'an nafs, itu pasti dia akan dikepung dengan sifat kikirnya. Ya. Jadi kalau orang memiliki kekayaan hati, itu akan merasakan kenyamanan di dalam dirinya ketika dia berinfak. Seorang dosen misalnya, ketika gajinya 2 juta, kemudian dia infakkan 1 juta, apakah sama dengan seorang pengusaha yang penghasilannya 2 miliar, kemudian dia infakkan hartanya itu 100 juta? Mungkin dalam penglihatan kita 100 juta itu banyak dibanding seorang dosen yang menyumbang 1 juta dari gajinya yang 2 juta. Tetapi dalam perspektif agama, bahwa yang banyak itu adalah dosen yang menyumbang 1 juta. Karena yang kaya tadi pengusaha itu dari 2 miliar penghasilannya, seharusnya dia menyumbang 1 miliar atau setengah dari penghasilannya, namun dia cuma sumbang 100 juta. Beda dengan dosen tadi, 2 juta gajinya, dia sumbang 1 juta atau setengahnya. Jadi
perspektif inilah yang tentunya bisa kita latih diri kita bagaimana bisa mendapatkan pahala yang banyak dengan tentunya memberikan infak yang terbaik buat masjid kita, buat agama dan lain-lain. 4 hal ini apabila terhimpun di dalam diri kita, yang pertama adalah huda, takwa, afafa dan gina, tentunya menjadi pribadi yang paripurna, pribadi yang senantiasa hatinya bergantung kepada Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan dia ketenangan, hanya Allah yang bisa memberikan dia kepuasan di dalam hal beribadah. Sehingga orang-orang yang memiliki karakter 4 ini, dia bisa dikatakan juga sebagai orang yang paripurna, atau dalam perspektif kaum sufi, insan kamil. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan doa ini dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan 4 sifat ini di dalam diri kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhirul dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian ceramah tarwi malam ini. Baiknya datangnya dari Allah, kekurangannya datangnya dari hawa nafsu atau kekurangan diri saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.